kembali di Kompas Petang. Pemerintah melalui Menteri Agama menyatakan bahwa mudik dan ibadah sholat Idul Adha tahun ini ditiadakan dalam masa PPKM darurat. Menak menyampaikan bahwa ibadah sholat Idul Adha tahun ini tidak bisa diselenggarakan di masjid atau lapangan terbuka sebagai antisipasi penyebaran virus di tengah pandemi. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban hanya boleh diwakilkan panitia penyembelihan dengan protokol kesehatan ketat. Menak juga tengah melakukan koordinasi dengan seluruh lapisan organisasi Islam untuk mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudik pada Idul Adha tahun ini. Untuk bersama-sama menghimbau kepada masyarakat tidak melakukan mudik Idul Adha. Karena kita tahu mudik ini akan memicu penyebaran virus COVID-19 ini. Dan segera sore ini kita akan segera lakukan koordinasi dan mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Sholat Idul Adha juga begitu, kita juga atur di surat edaran Menteri Agama ini bahwa sholat Idul Adha hanya bisa dilakukan di rumah. Bisa dilakukan di rumah, tidak ada sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan dalam masa PPKM darurat ini. Mencegah lonjakan COVID-19, Polres Bangkalan bersama TNI melarang warga Bangkalan mudik Idul Adha. Sejumlah penyekatan juga akan dilakukan. Pos penyekatan akan didirikan di pintu masuk kota Bangkalan yang akan dijaga TNI dan Polri. Identitas warga yang akan masuk Bangkalan akan diperiksa, jika bukan warga Bangkalan akan diputar balik. Jika warga memaksa mudik, polisi akan melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu, sisi Surabaya. Dari Polres Bangkalan menghimbau kepada warga Bangkalan yang berada di luar Bangkalan, kami himbau dengan situasi dan perkembangan situasi COVID saat ini agar dapat dipertimbangkan kembali untuk kegiatan pulang kampung dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Karena apa? Karena untuk mencegah terulang kembali peristiwa penyebaran COVID pada saat Hari Raya Idul Fitri yang terjadi pada sebelumnya. Sementara suasana pemudik jelang libur Idul Adha juga sepi. Selama PPKM darurat, penyeberangan dari Jawa ke Bali dan sebaliknya dibatasi. Sepeda motor, mobil pribadi, dan bus penumpang diizinkan menyeberang mulai pukul 6 pagi sampai pukul 7 malam. Selain di waktu itu, hanya kendaraan pengangkut logistik yang diizinkan menyeberang. Pengendara sepeda motor dan mobil pribadi serta penumpang bus wajib bebas COVID-19 dengan bukti hasil pemeriksaan tes usap atau antigen serta sudah disuntik vaksin dengan bukti sertifikat. Untuk mengetahui kondisi terkini di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Enot Sugiarto. Selamat sore, Enot. Jelang libur akhir pekan dan Hari Raya Idul Adha ini, bagaimana kondisi penyeberangan? Apakah masih banyak warga yang mudik jelang Idul Adha saat PPKM darurat? Ya, selamat petang Friska dan juga saudara. Pasca diterapkannya PPKM darurat di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur ini nampak lengang dan sepi. Atau bisa diartikan dalam masa PPKM darurat ini, jumlah aktivitas penyeberangan di lintas Jawa Bali ini menurun cukup drastis, yaitu sekitar 50%. Selain itu, dari total yang biasanya 32 kapal dioperasikan selama PPKM darurat ini, pihak Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi juga telah mengurangi jumlah kapal, yaitu hanya sekitar 28 kapal feri yang melayani jasa penyeberangan lintas Jawa Bali. Selain pengurangan pada kapal, pada PPKM darurat ini, untuk beberapa dermaga juga telah ditutup dan tidak beroperasi. Friska. Baik. Nah, untuk mencegah warga mudik Idul Adha melewati Pelabuhan Ketapang, apa saja selain tadi menutup jalur, ada lagi kah langkah antisipasi lainnya? Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik khususnya di Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban ini, pihak COVID-19 bersama pihak Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi juga telah memperketat dengan prasyarat bagi calon pengguna jasa yang hendak melintas
melalui pintu masuk pelabuhan penyeberangan Ketapang ini yang hendak ke Bali, ini diwajibkan untuk menunjukkan surat bebas COVID-19 serta sertifikat vaksinasi minimal untuk tahap pertama. Selain itu, dari pihak Polresta Banyuwangi bersama Satgas COVID-19 juga telah melakukan himbauan ke dalam kapal-kapal yang hendak menyeberang, yaitu untuk memastikan tidak ada peluang bagi pemudik atau pengguna jasa yang tidak mengantongi surat-surat bebas COVID-19. Selain di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, Satgas COVID-19 Banyuwangi ini juga memperketat di pelabuhan-pelabuhan tradisional atau di jalur-jalur tikus, di mana jika nanti ditemukan pelanggaran atau pemudik yang nekat dan diketahui atau tertangkap oleh petugas, ini langsung akan diarahkan untuk karantina mandiri serta diserahkan ke pihak kecamatan masing-masing jika ditemukan adanya pelanggaran yang positif COVID-19. Rizka. Untuk penegasan kembali, penyekatan ini dilakukan efektifnya mulai kapan sampai kapan ya? Untuk efektivitas penerapan pengetatan pemudik di Idul Adha ini sudah mulai hari ini sudah mulai diperketat. Petugas mulai aktif melakukan penyisiran di kapal-kapal serta di pelabuhan-pelabuhan tradisional yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sampai kapannya? Apakah saat Idul Adha atau diperpanjang setelah itu? Kemungkinan ini akan diperpanjang sesuai juga bersama dengan PPKM darurat serta surat edaran Menteri Dirjen Perhubungan Darat, di mana pengetatan ini juga dilakukan di pelabuhan, yaitu diantaranya bagi pengguna jasa khususnya roda 2, mobil pribadi, bus umum maupun travel, ini tidak diperbolehkan melakukan perjalanan pada malam hari. Dan untuk kendaraan logistik ini pada malam hari dikhususkan hanya bagi kendaraan-kendaraan yang mengangkut logistik serta berbagai kepentingan lainnya. Terima kasih Enot Sugiarto langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur.